Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Meida Kartika. Saya ingin mengulas sedikit pengertian strategi dalam pembelajaran. Bagaimana sih konsep strategi dalam pembelajaran? Mari kita ulas dengan seksama. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi sekarang istilah ini sudah sering dipakai pada berbagai bidang, termasuk pembelajaran. Strategi pembelajaran didefinisikan dengan sebuah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meraih tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan semua sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih tujuan tertentu. Menurut Gerlach, salah satu tokoh yang mengemukakan pengertian strategi pembelajaran, yaitu cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri atas sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran antara lain yang pertama yaitu memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Terima kasih dan semoga dapat dipahami dengan seksama terkait pengertian dari strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran ini lebih menitik beratkan kepada guru sebagai pusat pembelajaran dan informasi. Kemudian, guru menyampaikan materi yang sudah komplit sehingga siswanya tidak perlu mencari materi yang akan menjadi pokok bahasan. Selanjutnya, guru mengarahkan kegiatan kepada para siswanya dan menguji keterampilan siswa melalui latihan-latihan di bawah bimbingan dan arahan guru. Kemudian, tahapan pelaksanaan model pembelajaran langsung ini. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk latihan. Lebih berfokus kepada fasilitator, pendukung, penyuluh, dan narasumber. Kemudian, guru juga mengatur lingkungan pembelajaran, memberikan peluang bagi keterlibatan siswanya dalam proses pembelajaran. Dan juga strategi pembelajaran diharapkan Yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran ini lebih merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Kemudian, guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan suasana yang interaktif dan edukatif. Interaksi antara guru dengan siswa
siswa dengan siswa maupun siswa dengan sumber daya lainnya. Kemudian strategi interaktif ini memiliki 7 tahap. Yang pertama, tahap persiapan antara guru dengan siswanya. Yang kedua, pengetahuan awal. Guru menggali pengetahuan awal siswanya mengenai topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, kegiatan. Guru menampilkan kegiatan yang mendorong atau memancing rasa penasaran siswanya terhadap suatu topik yang akan menjadi pertanyaannya. Yang keempat, pertanyaan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk membacakan pertanyaannya. Yang kelima, penyelidikan. Dalam proses penyelidikan akan terjadi interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun siswa dengan media, ataupun siswa dengan alat. Yang keenam, pengetahuan akhir. Tahap ini siswa membacakan hasil yang diperolehnya. Yang ketujuh adalah refleksi. Kegiatan berpikir tentang apa yang baru saja terjadi maupun apa yang baru saja dipelajari. Yang keempat adalah strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran ini lebih menekankan kepada siswanya untuk melakukan aktivitas. Dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman adalah proses belajar, bukan pada hasil pembelajarnya. Proses belajar mengajar ini dapat mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya. Tujuan dari pembelajaran ini bukan semata-mata berfokuskan kepada penguasaan materi atau transfer pengetahuan dari guru kepada siswanya. Lebih jauh daripada itu, orientasi sesungguhnya dari proses pembelajaran ini adalah memberikan pengalaman untuk jangka panjang. Kemudian, dari strategi pembelajaran empirik terdapat 3 jenis pembelajaran. Yang pertama, metode kasus. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan masalah. Yang ketiga, permainan, simulasi, dan bermain peran. Yang kelima adalah strategi pembelajaran mandiri. Sistem belajar mandiri adalah terjadinya kegiatan belajar oleh peserta yang diharapkan mampu belajar di tempat yang ditentukannya sendiri pada waktu yang dipilihnya dan dengan cara belajar sendiri tanpa bimbingan tatap muka dari orang lain, yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik. Namun hal ini tergantung kepada kondisi dan karakteristik peserta serta kualitas bahan pelajaran. Pada sistem belajar mandiri yang ideal, kegiatan belajar ini tidak dibatasi oleh waktu. Jadi lebih ditekankan pada pendekatan penguasaan atas tujuan belajar. Dapat dibuktikan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan self-test atau tes sendiri, tes buku yang dapat ditemukan kapan saja, dan juga tes kolokium serta pembuatan portofolio.
Nah, berdasarkan pengertian atau pendapat mengenai prinsip-prinsip pembelajaran PAI tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI itu atau kurikulum PAI itu harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kondisi lingkungannya, kondisi masyarakat, kondisi budaya, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang berkembang pada lingkup pendidikan tersebut. Sejatinya, kurikulum atau strategi pembelajaran itu harus mengikuti perkembangan di setiap zaman agar bisa memberikan atau menyampaikan pembelajaran yang mudah dipahami sesuai dengan kondisi zaman para peserta didik. Pembaruan kurikulum dilakukan agar terjadi proses pembaharuan dari mulai metode, penyampaian, sarana prasarana, teknologi, serta hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan tersebut. Nah, lalu bagaimana sih implementasi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam lingkup pendidikan? Untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran PAI tersebut, kita bisa mengikuti akhlak atau perilaku Rasulullah SAW dalam menyampaikan pembelajaran. Mengapa? Karena Rasulullah merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari firman Allah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah memiliki suri tauladan yang bisa kita teladani atau kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Nah, bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Nah, yang kedua adalah metode targhib dan tarhib. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu targhib atau tarhib? Nah, bagi yang belum tahu, targhib dan tarhib ini adalah metode yang digunakan untuk siswa dengan tujuan memotivasi siswa tersebut agar lebih giat lagi belajar atau meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, targhib adalah lebih ke pemberian hadiah apresiasi karena siswa tersebut sudah berhasil mencapai tingkat yang diharapkan oleh guru atau pendidik. Nah, sedangkan tarhib ini
diartikan sebagai pemberian hukuman atau teguran karena siswa tersebut belum memenuhi atau kurang dari kriteria yang diharapkan oleh pendidik. Nah, untuk pemberian motivasi ini bisa diambil dari kisah-kisah teladan, terus bisa juga dengan kisah teladan dari sebelum zamannya Rasulullah atau sudah Rasulullah, bisa juga dari ayat-ayat Al-Quran, karena di sana banyak sekali memuat kisah-kisah yang bisa dijadikan sebagai motivasi. Nah, kalau untuk contoh nyatanya bisa kita terapkan dengan misalnya dalam sebuah ulangan ujian. Nah, sang guru tersebut memberitahu bahwa 3 siswa pertama misalnya yang bisa mengerjakan ujian tersebut dengan cepat dan tepat, maka ia akan mendapat hadiah. Nah, dengan seperti itu maka siswa yang lain itu akan berusaha untuk mengerjakan dengan baik soal tersebut agar mendapatkan hadiah. Meskipun tidak mendapatkan hadiah, mereka tentu akan puas dengan nilai yang sudah mereka raih. Nah, untuk metode tarhib sendiri bisa diaplikasikan, diimplementasikan dengan pemberian remedial. Implementasinya dalam dunia pendidikan itu remedial. Nah, kalau siswanya ini tidak memenuhi KKM, nah nilai KKM, maka itu kan suka ada remedial. Nah, remedial ini sebagai bentuk dari tarhib sendiri. Nah, tujuannya dengan adanya remedial ini, siswa tersebut termotivasi supaya tidak diremedial dan ia akan meningkatkan nilainya. Nah, karena kan banyak sekali kerugian kalau kita remedial atau mengulang kembali ujian tersebut. Selain kita harus belajar lagi, nilainya pun harus lebih baik, karena kalaupun bisa remedial lagi ya nilai kita tidak akan berubah. Seperti itu untuk metode tarhib dan tarhib. Lalu yang ketiga adalah dengan metode perumpamaan. Nah, implementasi dari metode perumpamaan ini kita bisa menerapkan dengan memberikan kisah-kisah teladan, nasihat, yang bisa diterapkan dalam pendidikan. Nah, contohnya saja misalnya pada materi bersedekah misalnya. Allah kan memerintahkan kita untuk bersedekah dan tidak takut akan kemiskinan. Nah, sedekah itu berlipat ganda. Nah, kita bisa menerapkan atau memberikan perumpamaan berlipat gandanya kisah sedekah ini diambil dari salah satu firman Allah yang isinya bahwa tiap kita bersedekah itu seperti batang pohon yang setiap batang pohon itu memiliki ranting dan rantingnya itu bercabang, kemudian setiap rantingnya ini memiliki daun yang jumlahnya begitu banyak. Nah, kita bisa memberikan perumpamaan dengan sebuah pohon yang jika kita bersedekah maka pohon itu akan besar seperti pohon beringin misalnya, rimbun daunnya, dan walaupun diambil 1 atau 2 daun tidak akan habis karena begitu rimbunnya pohon tersebut. Yang keempat adalah metode memukul. Tentu saja memukul di sini bukan dalam artian secara harfiah memukul, namun juga diartikan secara kontekstual. Memukul merupakan pilihan terakhir dalam metode pelajaran, ya. Metode terakhir, bukan sebuah strategi tetapi pilihan terakhir. Jika siswa tersebut sudah
susah, sulit sekali, sudah diberi nasihat, diberi perumpamaan, diberi motivasi, diberi contoh-contoh yang ada dalam kehidupan, tapi ia masih juga belum memahami apa yang disampaikan. Maka kita bisa menggunakan memilih metode ini. Maksud saya memilih metode yang terakhirnya ini, memukul ini bisa kita artikan secara harfiah. Nah, contohnya saja ketika dulu saya di pondok itu, guru saya, jika ada salah satu santrinya yang salah saja mengucapkan huruf atau melafalkan huruf pada saat membaca Al-Quran, maka meja si santri tersebut akan dipukul dengan keras, dan itu akan membuat kaget ya tentu saja. Nah, dan tentu saja akan membuat malu karena ia dilihat oleh santri-santri yang lain. Nah, dengan metode tersebut berhasil bagi saya sendiri dan bagi santri yang lain, sehingga kita yang belum benar lancar mengaji itu akan belajar mengaji pada yang lebih lama mondok. Nah, agar tidak dipukul lagi mejanya gitu. Yang terakhir yakni bersikap sesuai dengan karakter. Rasulullah selalu memberikan pengajaran sesuai dengan karakter orang-orang yang beliau temui. Nah, kita juga tentu harus bisa menyesuaikan bagaimana cara mendidik anak-anak PAUD, anak SD, SMP, SMA, itu kita harus menyesuaikan bagaimana karakter mereka. Contohnya saja, misalnya jika kita mengajar anak TK atau anak PAUD, dan ada yang bertanya, mengapa kita harus berdoa saat makan? Nah, tentu saja kita akan menjawab, doa itu akan membawa kebaikan terhadap makanan kita. Doa itu artinya kita memberi izin pada Allah supaya Allah itu memberikan rahmat kepada apa yang kita makan atau apa yang kita lakukan. Nah, tentu saja konteksnya akan berbeda dengan siswa SMP atau SMA. Kita menjelaskan mengapa kita harus melakukan atau kita harus berdoa dalam setiap kegiatan kita. Tentu saja kan berbeda jawabannya dengan siswa murid atau murid TK tadi gitu. Karena sejatinya siswa SMP atau SMA sudah paham lebih mendalam mengapa harus melakukan atau berdoa dalam setiap kegiatan. Demikian implementasi pembelajaran PAI yang bisa diterapkan pada kurikulum saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.